$50.000 dimasukkan ke dalam rok. $10.000 di pakaian atas. 3 wanita ini di dalam bank curi uang. Yang mereka curi adalah uang lama. Ini adalah Federal Reserve. Setiap hari jika uang lama lebih dari $10 juta, akan dikirim ke sini, seperti sampah, dan akan dihancurkan. Bibi May kaget. Hari ini hari pertama ia bekerja. Atasan kasih tahu dia, setiap hari harus bersih-bersih, membersihkan sisa uang kertas. Begitu banyak uang. Siapa yang tidak mau? Suaminya yang pengangguran. Ia yang bertanggung jawab. Tapi bank ada CCTV. Memencar. Untuk terakhir, di setiap tempat ada CCTV. Yang terpenting, bisa buka troli uang. Hanya ada 3 di seluruh bank. Terpisah di ruang sortir, ruang keuangan, dan ruang penghancur. Karyawan yang bertanggung jawab, hanya tinggal di area masing-masing. Bahkan waktu setiap orang ke WC, ada penjagaan ketat. Bibi May merasa, selama di sini ada orang, tidak akan lolos dari penjagaan. Hari itu ia di supermarket. Mencari gembok yang sama persis. Muncul rencana besarnya. Ia mulai bersih-bersih, sambil cek CCTV. 20 hari kemudian, di depan lift, sadar ada CCTV. Saat istirahat, ia sengaja menjatuhkan $10, dan tanya teman kerjanya apa itu miliknya. Tapi temannya bilang bukan, dan mengembalikannya. Ia harus mencari 2 orang lagi untuk kerja sama dengannya. Saat pulang ia melihat wanita gendut. Saat ia sedang merencanakan pencurian uang, ia pun ditolak, karena wanita itu single parent. Kalau ia ditangkap, kedua anaknya akan dikirim ke penitipan anak. Saat Bibi lihat, anak adalah kelemahannya. Esok harinya, loker wanita itu, ada beberapa brosur sekolah bagus. Demi anak, kekhawatiran ibu datang, dan tidak bisa menolak. Ia pun bergabung. Mereka ketemu. Xiaoli, bertugas pengiriman uang. Ia ada penyakit diabetes. Selamanya harus pakai obat. Ketiganya bergabung. Mereka membuat sinyal. Pegang alis. Esok harinya, Bibi membawa gembok yang dibelinya. Berhasil lolos. Bersiap-siap. Saat istirahat ia beri sinyal ke wanita gemuk. Mulai beraksi. Tapi Xiaoli geleng kepala. Datang ke WC. Xiaoli merasa perasaannya tidak enak. Keduanya tidak terima. Wanita gemuk marah dan pergi. Setelah pulang kerja, keluar dari keamanan. Ternyata presiden ada. Ternyata hari ini ada pengecekan. Ketiganya saling menatap. Esok harinya, ketiganya pegang alis lagi. Mulai bersiap. Saat Bibi sedang bersih-bersih, ia menukarkan gembok dengan yang ia beli sebelumnya, dan beritahu kode lemarinya ke Xiaoli. Xiaoli bertugas antar uang. Saat ia tunggu lift, menggunakan badannya untuk menghadang, dan buka gembok pakai kunci Bibi. Saat buka, dengan cepat mengeluarkan uang. Dan saat itu, penjaga keamanan tidak curiga, walau itu adalah uang lama, tapi masih berharga. Mereka lewat batas. Wanita gemuk, yang bertugas menghancurkan uang kertas, mengambil kunci yang sudah Bibi selipkan, pergi ke tong sampah WC. Saat ia ingin kunci loker uang, ia menukar gemboknya kembali, dan di situ, semua uang hancur. Tidak ada yang curiga. Di saat itu, Bibi ambil uang hasil curian, dibawa seakan sampah. Setelah itu, ketiganya di dalam WC. Uang yang dicurinya, semua dimasukkan ke dalam baju. Di keamanan saat pulang kerja, mereka berhasil lolos. Saat di rumah, ketiganya mulai hitung uang. Ternyata, pertama kali mereka curi sebanyak $90.000. Hari berikutnya, ketiganya lanjut. Tidak berapa lama, mereka menemukan masalah. Karena uang sudah banyak, tidak ada tempat lagi, hanya bisa menguburnya ke dalam tanah. Suami mereka meminta untuk berhenti, tapi Bibi dan Xiaoli tidak setuju, karena godaannya besar. Ketiganya baik satu sama lain, sudah tidak bisa bekerja sama. Hari itu saat Bibi kasih kunci ke wanita gemuk, tidak sengaja masuk ke lubang. Kunci satunya ada di Xiaoli. Demi menghindari kecurigaan, tidak memberikan kode, Bibi telepon suaminya. Suaminya telepon suami Xiaoli. Saat Xiaoli tahu, uang sudah dibawa ke tempat penghancur. Kalau tidak kirim uang, ia juga tidak bisa turun ke bawah. Di situ wanita gemuk sudah mau menghancurkan uang. Kalau tidak bisa dibuka, pasti bisa ketahuan. Xiaoli dengan cepat, pura-pura bertengkar dengan orang, memasukkan kunci ke dalam permen karet, ditempelkan ke tembok lift. Bibi pura-pura membersihkannya, mengambil permen karet itu,
Ia pun bergegas ke tempat penghancur. Penjaga sedang bantu buka gembok. Ia pikir kuncinya rusak. Bibi buka keamanan dan melempar kunci. Bahaya berakhir. Tapi, penjaga sadar ada keanehan. Tapi ia tidak beritahu mereka. Wanita gemuk berdandan mulai mendekati Xiao Shuai. Mereka pacaran. Sekang uang lama yang dihancurkan. Aman. Setiap gambar selalu ada mereka. Mereka sudah terbiasa. Sudah tidak ada bahaya. Karena bantuan Xiao Shuai, tidak lama, kehidupan mereka berubah. Menarik perhatian penyelidik federal. Bibi merasa keanehan. Malam itu, penyelidik datang ke bank. Memperlihatkan bukti mereka. Atasan yang bertanggung jawab tidak percaya. Percaya dengan keamanannya. Mengusir penyelidik. Saat itu suami Bibi sadar. Mereka telah dipantau. Beberapa orang mencari bukti. Wanita gemuk membakar uang. Suami Bibi dibuang ke kloset. Di flush. Suami Xiaoli meledakkan seluruh rumah. Tapi polisi datang. Beberapa orang ditangkap. Untungnya Bibi bawa sebungkus uang. Kabur dari belakang pintu. Semalam berlalu. Xiaoli di penjara. Wanita gemuk dibebaskan bersyarat. Karena ia punya 2 anak. Uang ini dicuri dari bank. Atasan tahu ada 3 wanita mencuri uang. Tapi tidak mengakui. Karena ia tidak mampu membelinya. Konsekuensi yang serius. Seorang petugas pajak berkata, uang itu bukan hasil curian. Tidak ada pajak. Ketiganya dibebaskan. Tapi hasil curian uang disita. Mereka menjadi miskin. 8 bulan kemudian, Bibi ajak keduanya datang ke bar yang sering mereka kunjungi. Ibunya pernah berkata, jangan pernah meletakkan semua telur ke dalam satu tempat yang sama. Ternyata Bibi dari awal sudah memisahkan setiap uang yang mereka ambil. Sebagian diambil, ditaruh di bar yang sering mereka pergi. Melihat seluruh ruangan penuh uang, ketiganya bergembira.